Haleluya, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita, saudaraku. Kita datang pada saat ini, kita tahu hidup yang kita hidupi pada saat ini adalah karena anugerah. Hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini, saudaraku yang kasih. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, untuk memanggil kita, untuk menyelamatkan kita, saudaraku yang kekasih. Kita dipanggil, dipilih untuk memuji dan menyembahnya. Mari di pagi hari ini kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan Dia, saudara. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalamku. Terima kasih, terima kasih. Saya tahu saudara semua sudah menanti-nantikan doa pagi kita ini, tapi inilah waktu yang terbaik. Kami selalu rindu untuk melakukan yang terbaik. Tuhan pasti tolong kita, karena kita mau memuji dan menyembah Dia. Mari angkat hati kita kepada Tuhan, angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Sempurna perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebagai ganti dosaku, sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu kepadaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, kita mulai, kita angkat pujian ini lagi bagi Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Kau menyelamatkan kami, memberkati kami, memulihkan kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, menjadi hidupku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia,
kami dari dosa-dosa kami. Yesus telah menggantikan kami untuk disalibkan supaya kami hidup. Kami beroleh selamat ya Tuhan. Kau yang telah menolong kami, memberkati kami. Bahkan Engkau lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh dekat kepadamu. Kami disadarkan tiap-tiap hari betapa kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengaku pada saat ini Tuhan, hanya dekat dengan Engkau-lah kami tenang. Hanya dekat Engkau-lah kami kuat dan teguh ya Tuhan. Dunia ini semakin bergelora, ketakutan di mana-mana, kejadian-kejadian di mana-mana Tuhan yang sungguh sangat menakutkan. Tapi ketika kami dekat dengan Engkau, ada damai dan sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, ada keteguhan ya Tuhan. Itu sebabnya kami tidak bisa jauh daripadamu ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Kami ingin memuji-muji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Bagimulah pujian kami, bagimulah hormat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kiranya pujian penyembahan kami dalam waktu yang singkat ini Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami meninggikan nama Tuhan. Kami angkat pujian dan penyembahan kami kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Betapa kami rindu, saudaraku, untuk terus melakukan yang terbaik. Pujian penyembahan kita, doa di pagi hari kita, saudara. Tapi inilah yang terbaik. Kiranya waktu-waktu ini, saudaraku, dapat kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kasih, untuk meninggikan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Kita katakan kepada Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari bersukacita, buka hati kita kepada Tuhan, supaya hati kita dialiri oleh kasih Tuhan. Ya, haleluya. Katakan, anggur sukacitamu, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita bersukacita lagi saudara. Kita katakan kepada Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalam hidup kita. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menarilah bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Oh, mengalir bersamamu, bersuka di dalam, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat
bersama-sama saudaraku dengan saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selalu ingin mau bersorak, selalu ingin mau menyembah, mau melompat saudaraku untuk memuliakan Tuhan. Tapi sungguhlah waktu kita yang sangat saudaraku yang kekasih ya membatasi. Sebenarnya ingin selalu bersama-sama, ingin selalu bersuka cita bersorak-sorak bagi saudara. Masih mau kita ya memuji dan menyembah Tuhan sekali lagi ya. Biarkan sukacita Allah mengalir dalam kehidupan kita pada saat ini saudaraku yang kasih. Kita angkat sekali lagi penyembah pujian ini saudaraku untuk kita bersuka cita. Mari saudaraku kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Menari saudara di rumah. Saya ingin menari saudara tapi nanti tidak cukup kamera ini saudara. Makanya saudara bersuka citalah di rumah saudara. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Biarkan kasihnya mengalir dalam kita, mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oh, haleluya. Sungai sukacita Allah mengalir dalam hidup kita. Penuhilah Tuhan dalam, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitaku melimpah dalamku, menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Mengalirlah bersama dengan Tuhan kita, mengalir, mengalir ya, bersamamu, mengalir bersama Tuhan, bersuka di dalam, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat Tuhan kita yang memberikan sukacita bagi kita, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, Tuhan kita memberikan sukacita bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara, setelah selesai nanti kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan, penyembahan kita. Supaya ada waktu kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amen. Mengisi hidup kita, karena kita tahu firman itu adalah kehidupan bagi kita. Karena waktu sudah sedemikian rupa, saudara yang kasih, maka kita akan membaca firman Tuhan untuk memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, saudaraku. Bapa, terima kasih. Sukacita Tuhan telah mengalir dalam kehidupan kami. Engkau telah memulai pekerjaan dalam hidup kami dan Engkau juga akan meneruskannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami telah menerima sukacita, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sungai sukacita Allah mengalir memenuhi hati kami. Sehingga ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang menguatkan, yang memberkati kami. Dan sekarang juga ya Tuhan, kami butuh firman-Mu, karena kami tahu firman itu adalah makanan rohani kami yang menguatkan kami ya Tuhan, yang memberikan kami kehidupan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Urapi kami seluruhnya, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan
Ini menjadi kekuatan bagi kami, petunjuk bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Tolong kami seluruhnya, hamba-hambamu yang ikut berdoa pada saat ini, dalam membaca firman Tuhan ini Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Kau berkati kami seluruhnya. Hati kami terbuka kepada Tuhan. Roh kami, jiwa kami bersuka cita dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Kah, kami siap untuk menerimanya. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 25, saudaraku yang kekasih, sampai 59. Ya. Oke. Kita baca firman Tuhan ini untuk memberkati kita, saudaraku. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Roti hidup. Saya bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang berikutnya 26, saudaraku. Nanti 59 kita sama-sama membacanya. Haleluya. Saya akan mulai. Roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dalam kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberikannya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa padaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang padaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang melihat Bapa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia dari akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bersama-sama 59:23 ya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Amen. Kita menerima Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus, saudaraku, tentunya kita tidak mengerti akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saudaraku, ya, ketika murid-murid mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, saudaraku, mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan itu selalu mereka berpikir sesuai dengan pemikiran manusia biasa. Kalau berpikir seperti manusia biasa, tentu saudaraku yang kekasih, mereka sulit untuk percaya. Kita pun tanpa kelahiran baru, tanpa Roh Kudus, maka kita akan bingung bagaimana mungkin darahnya untuk diminum. Bagaimana mungkin dagingnya dimakan. Selalu kita berpikir dengan rasio kita. Nah, sehingga sulit untuk dimengerti. Sehingga orang sulit untuk percaya, saudaraku, dengan perkataan Yesus, darahku adalah benar-benar minuman dan tubuhku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang memakan dagingku, dia akan hidup. Barang siapa yang meminum darahku, dia akan hidup. Bagaimana mungkin kita meminum darah Yesus? Darah manusia, begitu saudara yang kekasih. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Allah kita yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita sesuai dengan pujian kita tadi. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah, saudaraku yang kekasih, melahirkan kita dengan kelahiran baru. Kita lahir dari air dan dari roh Allah. Saudaraku yang kasih, berdiam dalam kehidupan kita sehingga kita mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, huruf itu mematikan, tetapi roh itulah yang menghidupkan. Sebelum kita lahir baru, kita membaca firman Tuhan ini bingung memulai dari mana, akhirnya di mana, yang mana mau dibaca. Sangat bingung saudaraku yang kasih dan sangat membosankan. Tetapi ketika kita lahir baru, roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Maka Alkitab ini merupakan satu kitab yang sangat luar biasa bagi kita. Saudaraku yang kekasih, firman ini menjadi firman kehidupan. Firman ini, saudaraku yang kekasih, menjadi sangat luar biasa mengubahkan kehidupan kita. Firman ini adalah surat cinta Yesus kepada kita. Sehingga kita rindu membacanya. Tiap-tiap hari kita baca. Makin kita baca makin hidup, makin kita baca makin dalam, saudaraku yang kasih. Itu dimulai daripada kelahiran baru. Itu sebabnya saudaraku, dalam Yohanes pasal 3, saudaraku, sekarang kita baca ayat yang pasal yang ke-6. Yohanes pasal 3 dituliskan di situ, saudaraku, mengenai kelahiran baru. Bagaimana Nikodemus datang malam-malam, saudaraku yang kekasih, kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, guru yang baik, Tuhan yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Yesus berkata, saudaraku, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak.
Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku yang sudah tua begini lalu masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali sehingga aku lahir kedua kali. Nah, pengertian-pengertian kita tanpa kelahiran baru, tanpa Roh Kudus, saudaraku yang kasih, selalu dengan rasio kita ini, selalu dengan pemikiran kita ini. Sehingga saudaraku yang kasih, betapa pentingnya kita untuk lahir baru, betapa pentingnya kita untuk penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari saudaraku, jangan kita tolak Roh Kudus, tapi mari kita buka hati kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menerangkan setiap firman kepada kita. Nah, Yesus berkata dalam ayat 35, saudaraku yang kasih, dikatakan, akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Nah, saudaraku, pernyataan akulah roti hidup ini adalah pertama ditujukan, saudaraku yang kasih, kepada kita, saudaraku, pada saat ini. Aku adalah roti hidup, dikatakan. Setiap pernyataan Tuhan itu menampilkan sesuatu aspek, saudaraku, yang penting dalam pelayanan pribadi Yesus. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes ini ada banyak hal yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya. Dia berkata, akulah roti hidup. Dia berkata kemarin dalam Yohanes pasal 4, saudaraku yang kasih, akulah air hidup. Dan kemudian nanti kalau kita baca lagi dalam kitab-kitab Yohanes ini, aku adalah pintu, aku adalah terang dunia, aku adalah jalan. Nah, saudaraku yang kasih, makanya saudaraku yang kasih, kalau Bapak Gembala Sidang kami, saudaraku yang kasih, Bapak Pati Ginting, saudaraku, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Pati Ginting mengajarkan, dapat Yesus dapat segalanya. Yesuslah segala-galanya, saudaraku yang kasih. Dialah segalanya, besar dan kecil. Dapat Yesus dapat segalanya. Dialah pintu, dialah kebenaran, dialah damai, dialah sukacita, dialah terang, saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku yang kasih, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak lapar lagi. Yesus itu adalah kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak haus lagi. Maka perempuan Samaria penjinah itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air hidup itu, supaya aku tidak haus lagi, supaya aku tidak datang lagi capek nimba air di sini. Maka Tuhan memberikan air hidup itu kepadanya, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, aku adalah air hidup. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku, minum air daripadaku, maka daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Benarlah, saudaraku, ketika perempuan penjinah itu, perempuan Samaria itu menerima Yesus, maka hidupnya diubahkan, dia dipuaskan. Ketika dia dipuaskan, saudaraku yang kasih, maka dia pergi kepada orang-orang sekampungnya, sekotanya. Dia berkata, aku telah bertemu dengan Yesus yang disebut Mesias itu. Dia tahu apa yang telah kulakukan, dan dia puaskan jiwaku, mari datang kepadanya. Hidupnya berubah. Amen. Lalu dia bersaksi. Maka kampungnya, saudaraku yang kasih, percaya. Satu kampung percaya. Dari kampungnya dia beranjak lagi ke kota. Maka seluruh kota Samaria, saudaraku yang kasih, dipuaskan. Mereka datang kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Maka mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka langsung mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kemudian mereka berkata, kami percaya bukan lagi karena perkataanmu. Memang pertama kami percaya adalah karena perkataanmu. Tapi sekarang kami telah mendengar sendiri. Kami telah mengalami sendiri. Terima kasih engkau memberitakan Yesus kepada kami. Tapi sekarang kami telah mengalaminya. Oh, dari hati perempuan penjinah, perempuan Samaria ini telah mengalir aliran-aliran air hidup. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Hari ini, saudaraku yang kasih, marilah kita semuanya pendoa di doa pagi ini, saudaraku yang kasih, untuk kita menerima kasih yang daripada Tuhan. Tiap-tiap hari kita makan tubuh Yesus, yaitu firman yang hidup, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita, yang memberikan tenaga baru bagi kita, saudaraku, yang memberikan keberanian bagi kita, sehingga kita bisa, saudaraku, menjadi saluran berkat dari dalam diri kita, mengalir aliran-aliran air hidup yang menghidupkan banyak orang. Kampung kita diselamatkan, kota kita diselamatkan,
diselamatkan, saudaraku yang kekasih. Dan ayat 37 dikatakan, saudaraku yang kasih, ayat 37, semua yang diberikan Bapakku kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Penting sekali untuk mengerti hubungan antara kehendak Bapa dengan tanggung jawab manusia. Saudaraku yang kasih, penting sekali untuk mengetahui tanggung jawab, saudaraku yang kasih, kehendak Bapa dengan tanggung jawab manusia. Bukan kehendak Allah bahwa seorang beriman itu, saudaraku, jatuh ke dalam kasih karunia dan dengan demikian terpisah dari Allah. Jadi bukan kehendaknya jikalau seorang itu, saudaraku yang kasih, ya gagal, yang datang kepada Tuhan itu gagal. Bukan kehendak Tuhan engkau yang telah datang kepada Tuhan pada saat ini gagal, saudaraku. Bukan kehendak Tuhan yang engkau datang pada saat ini kepada Tuhan dalam doa ini sakit-sakitan, miskin, saudaraku. Tapi kehendak Tuhan kita sembuh. Amen. Nah, itu sebabnya kalau pada saat ini saudara masih sakit juga, percaya kepada Tuhan, jangan kecewa, jangan khawatir. Waktu yang terbaik engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Bukan kehendak Tuhan engkau yang datang kepada Tuhan engkau gagal, tapi kehendak Tuhan engkau yang datang kepada Tuhan engkau berhasil, engkau menjadi berkat. Tidakkah engkau ingat, saudaraku, bagaimana Bapa kita Abraham dipanggil oleh Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan memanggil kita, saudaraku yang kasih, untuk menjadi berkat. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Olehmu bangsa-bangsa beroleh berkat. Olehnya satu kampungmu diberkati. Olehmu keluargamu diberkati, saudaraku yang kasih. Dan siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Nah, inilah panggilan Tuhan bagi kita, saudaraku yang kasih. Olehmu jiwa-jiwa diberkati, olehmu jiwa-jiwa diselamatkan. Penyakitmu sekarang ini kau alami pada saat ini untuk ada jalanmu bersaksi. Karena aku pun sudah mengalaminya. 11 tahun saya sakit ginjal. Tapi sekarang sakit saya 11 tahun itu menjadi kebanggaan bagiku. Sebab tanpa aku mengalami sakit ginjal itu, aku tidak mengerti betapa sakitnya sakit ginjal. Tapi ternyata aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku dipulihkan oleh Tuhan. Olehnya aku bisa bersaksi kepada banyak jiwa-jiwa. Lihat, aku ini menjadi bukti kuasa kasih Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dibuang. Setiap orang yang datang kepada Tuhan akan diselamatkan, akan diberkati, akan dipulihkan. Olehnya teguhkan hatimu, saudaraku yang kekasih. Banggalah memiliki Yesus, saudaraku yang kekasih. Tuhan menghendaki kita berhasil. Tuhan menghendaki kita menjadi berkat, saudaraku yang kekasih. Menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudaraku yang kasih, puji Tuhan. Tadi pagi sebelum saya berdoa, jam 4 kurang saya sudah bangun, kemudian saya lihat handphone saya, saudaraku, saya cas dulu handphone saya. Siapa tahu ada pesan-pesan yang penting. Saya langsung lihat handphone saya, ternyata baterainya sudah kurang, saudaraku. Saya ini kemudian saya baca ada tulisan-tulisan seorang hamba Tuhan, saudaraku yang kasih, yang sangat memberkati saya. Dia bilang begini, saudaraku yang kasih, dulu kita mendengarkan time is money, waktu itu adalah uang. Saya sangat diberkati dengan tulisan-tulisan beliau. Saya balas juga, tulisanmu Ibu Pendeta sangat memberkati saya setiap hari. Teruskan, saya katakan, saudaraku yang kasih. Dulu dikatakan time is money, waktu itu adalah uang. Tapi untuk sekarang, waktu itu adalah napas. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini adalah yang sangat berharga, lebih berharga daripada uang. Kalau kita lihat kondisi keadaan yang sedang terjadi, 2 orang Batak, pemuda Batak yang begitu sangat-sangat luar biasa, saudaraku yang kasih. Ya, saudaraku, yang menyuarakan suara kebenaran. Ya, Bro Bir, saudaraku yang kasih, Sinaga. Dan juga saudaraku yang kasih, Raditya Oloan. Itu membuat hati saya sepertinya sesak beberapa hari ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Betapa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan, kalau bisa otaknya itu, pengertian mereka itu sampai kepada otak saya ini, supaya saya bisa mengerti bagaimana memenangkan orang-orang muda. Begitu banyak orang-orang muda yang diselamatkan lewat layanan Pastor Raditya Oloan. Begitu luar biasanya Pak Sinaga, saudaraku yang kasih, untuk membela, menyuarakan kebenaran.
Tapi mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tapi saudaraku, saya tidak menyesali akan hal ini. Tuhan tahu yang terbaik. Waktu-waktu mereka sudah mereka pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi betapa pentingnya akan keselamatan itu. Betapa pentingnya saudaraku yang kasih kita dipakai oleh Tuhan pada saat ini. Mereka sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Kalau saya melihat betapa banyaknya orang-orang muda yang sedang menuju neraka pada saat ini, saudaraku. Tapi kita berdoa supaya Raditya yang baru Tuhan munculkan. Amin. Ya, Pak Sinaga yang baru dibangkitkan oleh Tuhan. Saya dan saudara pun dibangkitkan oleh Tuhan. Amen. Tidak cukup hanya untuk kita saja pada saat ini untuk mendengar firman Tuhan. Kita diberkati pada saat ini. Kita dipagari pada saat ini dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tiap-tiap hari. Tetapi mari kita, saudaraku yang kekasih, untuk kita lebih berani lagi menyuarakan keselamatan, rebut jiwa-jiwa. Amin. Penuhlah dengan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Minumlah, saudaraku, darah Yesus. Makanlah tubuh Yesus, yaitu firman hidup. Amin. Tiap-tiap hari, sehingga kita kuat, kita mampu. Haleluya. Mintalah Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, saudaraku yang kasih, sehingga Tuhan memberikan keberanian kepada kita. Sehingga waktu-waktu ini adalah napas kita. Selagi masih ada waktu, kita beritakan firman Tuhan, supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu, sekarang ini bukan lagi, saudaraku yang kasih, umur yang menentukan, bukan lagi penyakit. Saudaraku, kita melihat yang di India itu jalan mereka baik-baik, saudaraku, tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, udah pingsan, udah mati mereka, saudaraku. Bagaimanapun mati kita, ke sorga kita, saudaraku yang kasih, saya dan saudara sudah yakin ke sorga pada saat ini. Hari ini juga kita dipanggil oleh Tuhan, kita langsung ke sorga, kepada pangkuan Bapa. Tapi bagaimana, masih banyak tanggung jawab kita, masih banyak jiwa-jiwa. Buang dosa segala kebencian, buang cuek, saudaraku yang kasih. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Kalau kesempatan Tuhan berikan bagi kita pada saat ini, kita masih hidup, jangan sibuk. Kalau saya baca firman Tuhan ini begitu luasnya, dikatakan jangan sibuk, jangan bekerja untuk makanan yang hanya makan untuk perut ini. Burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Saudara kasih, sudah jelas-jelas dikatakan oleh Tuhan. Tapi ini kesempatan bagi kita. Kalau kita bisa pergunakan waktu-waktu ini, tidurlah saudaraku yang kekasih untuk mendapat kekuatan yang baru. Tapi ketika kita bangun, saudaraku, dapatlah kekuatan yang baru, dapatlah kekuatannya, saudaraku yang kasih. Beritakanlah Injil Tuhan. Jangan buang-buang kesempatan ini. Pakai kesempatan ini, saudaraku. Ada banyak firman Tuhan yang sudah saya siapkan tadi. Tapi inilah, saudaraku, yang bisa saya sampaikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saya pun memikirkan saudara, supaya saudara bisa beraktivitas, saudaraku. Saya tidak berlama-lama, tapi sedikit firman yang saya sampaikan bagi kita pada saat ini. Mari terdorong hati kita untuk kita boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang lain, saudaraku. Masih banyak jiwa-jiwa yang sangat diselamatkan. Dalam perenungan-perenungan saya, saudaraku yang kasih, dalam akhir-akhir ini, sesungguh-sungguhnya saat ini sudah waktu penampian, saudaraku yang kasih. Sudah masa-masa pengujian itu. Ada banyak sekarang orang Kristen makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ada banyak juga pada saat ini begitu santainya dengan belum ibadah, belum bisa dengan bebas, saudaraku yang kasih, tidak ibadah, tidak live streaming, saudaraku yang kasih, tidak juga mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, saudaraku. Begitu banyaknya orang-orang Kristen yang dingin pada saat ini. Wahyu pasal 3 berkata, saudaraku, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, aku muntahkan engkau. Engkau suam-suam kuku, saudaraku. Kristen, nah seperti lagu kita zaman dulu, saudaraku yang kasih. Kristen au hape tondong, jalan ha magoani, jalan ha mateani. Jangan lagi Kristen kita, tetapi kita pegang lagi jalan-jalan kematian itu. Jangan kita pegang lagi dosa itu. Tapi marilah kita sungguh-sungguh selagi ada kesempatan. Ingat, waktu ini bukan lagi hanya time is money. Apalah arti uang, saudaraku? Bisa kita memiliki uang yang banyak, bisa kita beli ranjang yang begitu bagus, yang ngeper, saudaraku. Tapi untuk tidur yang nyenyak tidak bisa dibeli uang. Uang bisa membeli obat, tapi uang tidak bisa membeli kesembuhan, saudaraku. Uang bisa membeli hotel, saudaraku yang kasih, yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Tapi saudaraku yang kasih, uang tidak bisa membeli kedamaian, saudaraku yang kasih. Hanya dalam Yesus, dalam Kristus kita dapatkan segala-galanya. Temukanlah Yesus, saudaraku yang kekasih, ya.
roh saya sangat bergairah pada saat ini, saudaraku, melihat kondisi-kondisi situasi yang ada pada saat ini. Hati saya tidak tahan, saudaraku. Mari kita memberitakan Injil Tuhan selagi ada kesempatan, saudaraku. Waktu ini adalah napas, waktu ini adalah kesempatan. Pergunakanlah waktu ini untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kasih yang sempurna telah kuterima daripadamu Tuhan. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kau berikan yang kami pinta Tuhan. Kau berkati kami, Kau lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan. Nyanyikan penyembahan ini kepada Tuhan kita. Oh Tuhan, kasih yang sempurna ku terima dari-Mu ya Tuhan. Bagi kami, Engkau telah memberikan apa yang kami minta. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Ajar kami untuk membagikan kasih yang sempurna ini Tuhan. Ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan kami, kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa kami.
berikan kami kebenaran-Mu, berikan kami keberanian memberitakan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa-Ku selalu Bapa yang kekal bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Dia ada bersama kita, Dia menyertai kita. Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Nama-Mu adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami. Ketika kami bersaksi, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Ketika kami memberitakan Injil-Mu, mujizat-Mu menyertai kami Tuhan. Ada kuasa-Mu menyertai kami. Bukti kuasa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hidup. Kau menyertai kami, Kau menolong kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Saudaraku, kita berdoa supaya hari ini sungguh-sungguh Tuhan berikan kita urapan keberanian, Roh Allah yang bekerja, belas kasihan Tuhan turun atas kita. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, mereka berkata, saudaraku, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami alami. Jangan kita menikmati sendiri, saudara, tapi beritakanlah, bagikanlah kepada yang lain Injil itu. Saksikanlah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang engkau alami di pagi hari ini, saudaraku, ada kedamaian, ada keteguhan, ada sukacita. Saksikan itu kepada yang lain, sebab yang lain juga membutuhkan jamahan Tuhan. Yang lain membutuhkan kesembuhan, yang lain membutuhkan keselamatan. Mari kita berdoa supaya Roh Allah memberikan keberanian, memberikan, saudara yang kasih urapan bagi kita pagi hari ini, sehingga sepanjang hari ini hidup kita, hidup yang berguna, menjadi saksi bagi orang lain. Mari minta Roh Kudus supaya kita, saudara, saya dan saudara, dipakai Tuhan sepanjang hari ini, sehingga saya dan saudara menyaksikan kasih Yesus. Ada begitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa, berikan kami urapan dan kuasa Roh Kudus. Berikan kami beban kasih dalam hidup kami, untuk kami boleh berani memberitakan Yesus, menyaksikan Yesus bagi yang lain. Kami tahu waktu ini adalah napas. Waktu ini bukan hanya lagi uang, tapi waktu ini adalah napas. Waktu ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil-Mu. Berkatilah kami, penuhkan kami pada saat ini dengan urapan, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kami keberanian dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu pada saat ini yang ikut berdoa di pagi hari ini, bahkan nanti yang ikut juga mengulangi siaran ini ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersaksi bagi teman sahabat kami, teman kantor kami, bahkan lingkungan kami, keluarga kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus, perkataan-perkataan kami adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan kami adalah Injil Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi contoh dan teladan ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, tiap-tiap kami yang ikut berdoa pada saat ini, kami adalah saksi-saksi Kristus. Dalam nama Yesus akan ada jiwa-jiwa diselamatkan,
lewat kehidupan kami, lewat layanan kami hari ini Tuhan. Dimanapun kami beraktivitas, ada jiwa-jiwa yang kami temui, ada jiwa-jiwa yang kami jumpai, teman sahabat kami, biarlah kami tidak lewatkan ya Tuhan. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sungguh sangat berharga untuk menyaksikan Yesus. Sebab setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dibuang. Setiap orang yang datang kepada Tuhan diberkati, diselamatkan, berhasil, beruntung, damai, sejahtera, kesembuhan menjadi milik mereka ya Tuhan. Kami menjadi teman sekerjamu ya Tuhan. Kami menjadi alat dalam tanganmu ya Tuhan. Buat kami berhasil sepanjang hari ini. Sebagaimana Tuhan, sejak semula Engkau menciptakan kami, supaya hidup kami hidup yang berkuasa, supaya hidup kami Tuhan menjadi berkat, sama seperti Bapa kami Abraham menjadi berkat. Oleh kami ada banyak jiwa-jiwa diberkati, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih. Terbukalah pintu-pintu penginjilan bagi kami hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, segala keinginan-keinginan daging, kemalasan, ketakutan, aku usirkan dalam nama Yesus. Tidak boleh berkuasa menjamah hati kami, pikiran kami. Dalam nama Yesus, beban kasih memenuhkan hati kami. Mulut kami penuh dengan perkataan-perkataan firman yang membangkitkan, yang menyembuhkan, yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima roti hidup pada saat ini. Kami telah menerima darah Yesus pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami menjadi kawan sekerjamu, teman sekerjamu ya Tuhan, untuk menyuarakan Yesus bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih. Bangsa ini, kota kami, lingkungan kami adalah tanggung jawab kami. Tidaklah percuma, tidaklah sia-sia. Tuhan memanggil dan memilih hidup kami. Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Engkau menempatkan kami di perumahan kami, di lingkungan kami, di mana kami berada. Ada maksud dan tujuan Allah, yaitu maksud penyelamatan. Terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pada saat ini. Terbuka pintu penginjilan bagi kami. Berkati mereka, setiap orang-orang yang berjumpa dengan kami adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus, jiwa-jiwa yang merindukan kasih Tuhan, jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan daripada Tuhan. Pakailah kami Tuhan, berkati kami, berkati lingkungan kami, berkati bangsa negara kami, masyarakat Indonesia, kesehatan di bangsa kami ini. Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus, semua masyarakat disiplin protokol kesehatan supaya virus dari India tidak sampai kepada bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkanlah bangsa-bangsa di dunia ini. Pulihkanlah India, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah negara-negara yang lain dalam nama Yesus, supaya pandemi ini Tuhanku segera berkurang, bahkan segera berlalu. Kami percaya kepada Tuhan. Ini semuanya membawa kami untuk kepada satu kesadaran penuh bahwasanya Tuhan yang berdaulat atas negara, atas kota kami, atas kehidupan kami. Terima kasih. Berkati pemerintahan kami, masyarakat kami, berkati perekonomian kami, pendidikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati situasi keadaan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, berkat Tuhan turun. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa, berkatilah negara Israel pada saat ini, berkatilah Palestina pada saat ini, berkatilah gereja pada saat ini. Dalam nama Yesus, ada damai dan sejahtera, ada keamanan di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi Tuhan peperangan-peperangan ya Tuhan. Tidak ada lagi pemberontakan, kebencian demi kebencian. Tapi yang ada adalah kasih yang sempurna daripada Tuhan, mengalir atas ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Ajar kami untuk selalu taat, percaya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang mendengar dan menjawab doa kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita. Jadilah menjadi berkat. Sepanjang minggu ini saudaraku, hari Minggu yang akan datang saudaraku, tanggal 23 adalah kita memperingati turunnya Roh Kudus. Bagi ada beberapa gereja atau bagi beberapa gereja saudaraku yang kasih, ada yang masih berdoa saudaraku yang kasih. Sebenarnya kita tidak menantikan lagi ya turunnya Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah turun saudaraku yang kasih, sudah dicurahkan. Tapi sepanjang minggu ini saudaraku yang kasih, kita dicas lagi oleh turunnya Roh Kudus bagi saudara yang ada di GKII saudaraku yang kasih. Dari hari ini sampai minggu kita ada di gereja untuk saudaraku yang kekasih menerima lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus
Untuk saudara boleh datang, saudara yang kasih. Bagi saudara-saudara kami yang di gereja lain, saudara yang kasih, mari kita rindukan kuasa Roh Kudus untuk memberkati kita. Sehingga hari Minggu, saudara yang kasih, kita memperingati turunnya Roh Kudus yang memampukan kita akan dipuaskan, diberkati. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.